Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar arsitektur, Ibu Dr. Teh Andi Abida STMT dan Ibu Nahiriza Mahjubus Shiver STM Ars. Perkenalkan, nama saya Julita Amalia dengan NIM 220211501008 dari program studi arsitektur kelas A Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi saya sebagai tugas akhir dari mata kuliah pengantar arsitektur mengenai rumah adat Bala Lompua. Bala Lompua adalah istana kediaman Raja Goa, secara harfiah berarti rumah besar. Bala Lompua berada di tengah kota Sumbu Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Lokasi itu merupakan situs budaya dalam sebuah komplek yang luasnya sekitar 3 hektar. Di bagian belakangnya terdapat tembok batu alam yang tebal dan pintu kayu yang lebar dan kokoh, sedangkan di bagian depannya berpagar permanen yang rendah dan halaman yang terbuka. Di samping bangunan Bala Lompua terdapat bangunan Istana Tamalate yang ukurannya jauh lebih besar yang dibangun pada era kepemimpinan Bupati Goa Syahrul Yassin Limpo pada tahun 1980-an. Untuk lokasi Bala Lompua berjarak kurang lebih 3 km dari kota Makassar. Pintu gerbang utama berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim. Pintu gerbang kedua berada di bagian belakang Bala Lompua, yaitu Jalan Andi Malumbasang. Pintu gerbang ketiga berada di Jalan Habibur Daeng Kule, dan pintu gerbang keempat berada di Jalan Andi Baso Erang. Sejarah Bala Lompua. Bala Lompua dibangun pada tahun 1936 setelah diangkatnya Raja Goa ke-35 pertama Mangi-Mangi Daeng Matutu, Karaeng Bantonompo yang bergelar Sultan Muhammad Tahir Muhyiddin. Bala Lompua adalah kediaman raja sekaligus sebagai pusat pemerintahan kerajaan Goa. Pembangunan istana dan pusat kegiatan pemerintahan dilakukan sebagai penolakan terhadap salah satu ayat perjanjian Bungaya. Arsitektur tradisional Bala Lompua. Pembangunan rumah adat ini mengacu pada gaya rumah adat Bugis Makassar. Bangunan rumah tradisional Bugis Makassar termasuk bangunan profan, yaitu rumah-rumah tinggal dan istana. Berbentuk tertutup dan tunggal, berkonstruksi kayu, namun ada bagian-bagian tertentu yang dianggap sakral seperti tiang tengah atau pesi dan loteng atau rakeang. Tipe rumah Bugis Makassar merupakan rumah panggung yang berdiri di atas tiang kayu. Atapnya berbentuk pelana untuk memudahkan aliran air hujan, serta sebagai perlindungan dari gangguan binatang buas, serta gangguan dari serangan manusia atau suku lain. Bentuk bangunan dan fungsi ruang. Bentuk bangunan pertama pada Bala Lompua yaitu bagian atasnya atau ulu bala, loteng atau pamakang. Atap rumah atau ulu bala rangkanya berbentuk prisma dan memakai tutup hubungan yang disebut sambung layang. Hubungan ini bertingkat 5 yang menandakan bahwa penghuni rumah itu adalah raja atau bangsawan tinggi. Berbeda dengan sambung layang rumah masyarakat biasa atau maradeka yang hanya terdiri atas 1 atau 2 tingkatan. Pada sudut atas hubungan atau onjong, bagian depan dan belakang, baik pada rumah induk maupun serambi atau paladang atau lego-lego, dihiasi oleh replika tanduk kepala kerbau sebagai pertanda derajat kebangsawanan pemilik rumah. Atap rumah terbuat dari sirap berwarna hitam yang menutupi badan rumah, bagian depan serambi atau lego-lego, dan tangga. Di bawah atap terdapat ruang yang disebut sebagai pamakang yang juga berfungsi sebagai plafon yang terbuat dari papan berwarna hitam. Dahulu, pada rumah masyarakat biasa, pamakang digunakan sebagai lumbung padi, sedangkan pada Bala Lompua, pamakang berfungsi sebagai tempat persembunyian dan mengintai musuh ke berbagai arah, seperti tampak pada bagian depan sambung layang yang memiliki 3 ventilasi yang berbentuk segi 4 berukuran 60 x 60 meter. Bagian kedua yaitu rumah badan atau kalebala. Rumah induk atau badan rumah Bala Lompua berukuran 60 x 40 meter terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian depan yang disebut
Padeserang Riolo, bagian tengah disebut sebagai Padeserang Ritanga, dan di bagian belakang disebut Padeserang Riboko. Pada umumnya, ruang-ruang ini berbentuk persegi 4 yang dibatasi oleh dinding. Setiap dinding memiliki beberapa tiang. Bagian tengah atau Padeserang Riolo atau Serambi merupakan bangunan tambahan setelah tangga utama. Ruang itu dijadikan sebagai tempat persinggahan sebelum tamu memasuki rumah tengah. Ruangan ini sering pula disebut sebagai lego-lego atau paladang yang terletak pada bagian kiri badan rumah. Bagian tengah atau padeserang ritanga digunakan sebagai tempat menerima tamu dan sebagai tempat bermusyawarah serta upacara-upacara ritual. Bagian belakang atau padeserang riboko merupakan ruang ketiga yang digunakan sebagai ruang tempat tidur dan tempat menyimpan barang-barang peninggalan kerajaan Goa yang disebut Gadong Kalumpuang. Bagian ketiga yaitu bagian bawah atau pasiringan. Pada bagian rumah Wala Lumpur terlihat tiang-tiang kokoh penyangga badan rumah. Tiang rumah adat itu berjumlah 80 buah, terbuat dari kayu ulin yang cukup kuat. Tiangnya berbentuk segi 4 yang disangga oleh fondasi beton segi 4. Pada rangka yang menopang lantai rumah terdapat balok yang disusun melintang dan membujur, kemudian disilangkan pada tiang penyangga dan untuk menguatkan diberi pasak yang terbuat dari besi. Nah, bagian terakhir yaitu tangga atau tukak. Terdiri dari 13 buah anak tangga yang disebut tukak baringan sampulon talu, yang berarti tangga utama yang berjenjang 13. Di samping kiri dan kanan tangga terdapat pegangan yang disebut cocokan tukak pombali. Tangga tersebut memiliki atap yang disebut patongko tukak. Struktur bangunan. Struktur bangunan pertama yaitu benteng atau tiang. Pada rumah Balalompua, tiang penyangga berjumlah 78 buah, yang tersebut terdiri atas tiang penyangga bahan. Badan rumah berjumlah 48, tiang penyangga serambi atau lego-lego berjumlah 9 buah, dan serambi belakang atau dapur 21 buah. Yang kedua itu ada penyangga atau palangga. Ada beberapa macam balok yang digunakan pada rangka rumah Balalompua. Yang pertama palangga terdiri atas palangga lompo dan palangga cakdi. Kedua patodo, ketiga sompoang, 4 padongo, dan 5 tapi. Struktur ketiga itu pada lantai atau dapara. Lantai rumah Balalompua yang terbuat dari papan kayu hitam dipasang membujur sepanjang ruang rumah atau padeserang, berukuran panjang 8 meter dan lebar 60 cm. Terakhir yaitu dinding atau rendering. Dinding rumah Balalompua terbuat dari papan kayu sebagai penutup dari badan rumah. Dinding menurut letaknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu rendering riolo atau dinding depan yang memiliki jendela depan, dan kedua itu rendering uluang atau dinding hulu, yaitu dinding yang terdapat pada bagian kanan rumah. Ragam hias yang saya lihat pada Balalompua, pertama yang menonjol adalah replika kepala kerbau. Kepala kerbau ini melambangkan kekayaan dan status sosial yang tinggi. Kepala kerbau juga melambangkan persatuan, yang berarti bahwa penghuni rumah tersebut harus mempersatukan dan mengayomi orang-orang di bawahnya. Kepala kerbau juga melambangkan keadilan, berarti seorang raja harus bersikap adil dalam menjalankan pemerintahannya. Kedua yaitu bentuk buah nanas. Ragam hias berupa flora terdapat pada dinding depan dan samping kiri kanan. Serambi atau lego-lego berbentuk buah nanas yang bermakna bahwa penghuni rumah tersebut akan senantiasa mendapatkan rezeki yang manis seperti manisnya buah nanas. Yang terakhir yaitu piramida. Pada tiang pegangan tangga atau cocorang pombali terdapat ragam hias yang menyerupai piramida bersusun 3. Ragam hias itu melambangkan stratifikasi sosial orang Makassar, yaitu bangsawan, orang merdeka, dan hamba sahaya atau disebut atak. Itu tadi materi yang sekian dari materi yang saya bawakan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.